Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nandita Agusrianti dari Prodi Pendidikan Fisika Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mataram. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan materi tentang fluida statis, mulai dari pengertian fluida statis dan persamaan-persamaan yang ada dalam fluida statis seperti massa jenis, tekanan hidrostatis, dan hukum Pascal. Yang pertama, pengertian fluida statis. Fluida adalah zat yang dapat mengalir. Kata fluida mencakup zat cair dan gas karena keduanya memiliki kemampuan untuk mengalir. Berbeda dengan zat padat. Contoh sederhananya adalah air, minyak, ataupun nitrogen. Sifatnya yang dapat mengalir dari satu tempat ke tempat yang lain menjadikan hal tersebut dikategorikan sebagai fluida. Fluida statis adalah fluida yang berada dalam fase tidak bergerak atau diam, atau fluida dalam keadaan bergerak tetapi tak ada perbedaan kecepatan antar partikel fluida tersebut. Bisa juga dikatakan bahwa partikel-partikel fluida tersebut bergerak dengan kecepatan seragam, tidak menimbulkan yang namanya gaya geser. Contohnya, seperti air pada gelas yang tidak diberikan gaya akan diam, atau air sungai yang mengalir dengan kecepatan konstan. Selanjutnya, beberapa persamaan yang ada dalam fluida statis diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, ada massa jenis. Dalam fisika, ukuran kepadatan atau densitas benda homogen disebut massa jenis, yaitu massa per satuan volume. Semakin tinggi massa jenis suatu benda, maka semakin besar pula massa setiap volumenya. Hal ini berfungsi untuk menentukan zat. Setiap zat memiliki massa jenis yang berbeda. Secara matematis, massa jenis dituliskan sebagai berikut. Rho sama dengan M per V, di mana M adalah massa dengan satuan kilogram atau gram, V adalah volume dengan satuan meter kubik atau sentimeter kubik, dan Rho adalah massa jenis dengan satuan kilogram per meter kubik atau gram per sentimeter kubik. Bila Rho air lebih besar dari Rho benda, maka benda akan mengapung. Bila keduanya sama besar, maka benda melayang di dalam air. Namun, jika Rho benda lebih besar daripada Rho air, maka benda dikatakan tenggelam. Yang kedua, tekanan hidrostatis. Tekanan hidrostatis pada titik kedalaman berapapun tidak akan dipengaruhi oleh berat air, luasan permukaan air, ataupun bentuk bejana air, melainkan dipengaruhi oleh luas dari objek yang menerimanya atau kedalaman ukur. Tekanan hidrostatis menekan ke segala arah, merupakan gaya yang diberikan pada luasan yang diukur atau dapat dihitung berdasarkan kedalaman dari objek. Persamaan untuk tekanan hidrostatis adalah pH sama dengan Rho dikali G dikali H, di mana Rho adalah massa jenis air. Untuk air tawar, Rho sama dengan 1000 kg per meter kubik. G adalah besar percepatan gravitasi, di mana besar percepatan gravitasi bumi sebesar 9,8 meter per sekon kuadrat atau 10 meter per sekon kuadrat. Dan H adalah titik kedalaman yang diukur dari permukaan air dengan satuan meter. Satuan yang digunakan adalah N per M kuadrat atau Pascal. Ada juga yang disebut sebagai tekanan mutlak. Tekanan mutlak merupakan tekanan total yang dialami objek di dalam air. Persamaannya P sama dengan pH ditambah PATM, di mana PATM merupakan tekanan atmosfer dengan ketentuan PATM sebesar 1,013 dikali 105 PA.
Yang terakhir ada hukum Pascal. Sebelum masuk ke hukum Pascal, kita harus mengetahui apa itu tekanan. Tekanan didefinisikan sebagai gaya yang diberikan dibagi luasan dari objek yang menerima gaya tersebut. Jika dituliskan dalam bentuk persamaan akan menjadi P sama dengan F per A, di mana F adalah besarnya gaya dengan satuan Newton dan A adalah luasan penampang dengan satuan meter persegi. Hukum Pascal menyatakan bahwa tekanan yang diberikan pada fluida dalam ruang tertutup akan diteruskan sama besar ke segala arah. Bisa disimpulkan bahwa P masuk sama dengan P keluar, sehingga F masuk per A masuk sama dengan F keluar per A keluar. Sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.